Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswanul Hidayah dengan NIM 2023321141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wireframe yang sudah saya buat di pertemuan sebelumnya. Oke, jadi saya akan jelaskan dulu mengenai aplikasi yang saya buat, gitu ya. Aplikasi yang akan dibuat itu namanya Snooze, yang dirancang untuk mencatat, memantau, dan meningkatkan kualitas tidur dari pengguna atau user. Nah, di halaman pertama ini langsung saja di sini namanya dashboard summary. Nah, dashboard summary ini didesain supaya pengguna nanti dapat memperoleh informasi yang penting hanya dalam satu tampilan, tanpa perlu membuka tab atau menu-menu lain gitu. Nah, di sini tuh ada ringkasan durasi tidur terakhir ya, yang tercatat di sini tuh 7 hour 20 minute. Ya, jadi pokoknya ini area yang akan menampilkan visual utama. Dan nah, di sini ada juga yang namanya log sleep sebagai akses cepat untuk melakukan pencatatan aktivitas tidur. Oke, lanjut di halaman kedua. Di halaman kedua ini namanya dashboard trend ya. Tujuan halaman ini tuh untuk membantu si penggunanya itu memahami perkembangan kebiasaan tidurnya dari waktu ke waktu gitu. Dan untuk tetap meningkatkan motivasi dan menjaga pola tidur yang sehat. Di sini ada komponen utama. Yang pertama itu grafik perkembangan pola tidurnya, terus ada informasi strict atau konsistensi tidur si pengguna itu, dan yang terakhir di sini ada juga tombol untuk melihat detailnya, detail insight lebih lanjut. Nah, lanjut di sini di halaman ketiga namanya quick lock ya. Quick lock. Nah, di sini halaman yang ketiga ini dirancang supaya proses pencatatan tidur itu dapat dilakukan hanya dalam beberapa langkah yang sederhana gitu ya. Di sini pengguna itu dapat menginputkan waktu tidurnya dan menginputkan waktu bangunnya, serta melakukan rating kualitas tidur pengguna sebagai indikator pilihan. Dan di situ juga ada notes ya untuk menambahkan catatan tambahan gitu loh. Selanjutnya di sini ada save ya. Jadi setelah itu bisa di save. Lanjut di halaman keempat ini, pendekatan ini tuh bertujuan untuk mengurangi beban kognitif pengguna karena informasi yang ditampilkan sedikit demi sedikit. Jadi itu pengguna tuh bisa menentukan waktu tidur terlebih dahulu gitu. Jadi bisa diselect time from clock-nya, terus melanjut ke langkah berikutnya secara bertahap. Jadi ini tuh untuk menyelesaikan seluruh proses bisa dilakukan dengan menekan tombol next-nya. Nah, lanjut di sini ada di halaman 5 yaitu layar 5 yaitu insight analysis. Jadi di sini akan ditampilkan grafik statistik tidur mingguan ya. Jadi catatannya mingguan, terus ada rata-rata durasi tidurnya, dan di sini bakal ada yang namanya ringkasan performa tidur dan insight sederhana mengenai kebiasaan tidur pengguna. Ya, ini tuh bakalan bantu banget untuk memahami pola tidur secara visual. Jadi bisa tuh mudah untuk mengambil keputusan untuk memperbaiki kebiasaan istirahat. Tapi ini mingguan ya. Nah, di sini juga di layar ke-6 itu ada yang namanya fitur relaksasi. Jadi
sebelum tidur itu ada di sini audio player. Jadi terus ada daftar suara relaksasi kayak hujan, ya kan? Hujan, ada piano, hujan piano gitu kan, rain and piano. Terus ada daftar di sini suara ombak ya. Terus ada juga di fokus ya. Atau yang biasanya disebut white noise. Jadi gelombang agar tetap fokus. Dan juga di sini ada pengaturan timer otomatisnya. Selanjutnya ada history loop. Ya, jadi melalui halaman ini diharapkan pengguna itu bisa meninjau kembali data yang telah dicatat sebelumnya dan melihat tuh perkembangan pola tidur mereka. Gitu. Jadi ini adalah daftar catatan tidur sebelumnya dan di dalamnya itu ada informasi durasi tidurnya. Terus lanjut di layar terakhir atau layar 8 ini itu akan di sini adalah merupakan halaman setting atau konfigurasi di mana halaman ini tuh akan memberikan flexibility kepada pengguna untuk menyesuaikan aplikasi sesuai kebutuhan masing-masing. Fitur yang tersedia di sini tuh ada notifikasi, ada reminder, misalnya dia apa sih? Diingetin aku jam sekian, atau ada notifikasi baru ya. Terus ada juga pengaturan goal settingnya, target tidurnya. Terus ada privacy ya, misalnya mau nih layarnya apa sih temanya tuh jadi gelap dark atau mau yang light terang atau mau default gitu. Terus ada help center, jadi untuk menghubungi misalnya ada kendala dia tidak bisa menggunakan fitur audio relaksasi gitu, dia bisa melapor ke help center. Nah, terus ini ada yang terakhir adalah opsi untuk logout akun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.